Soal nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang muncul, minimal 3 contoh. Contoh kata baku yaitu kos, fotokopi, mie. Kata tidak bakunya yaitu kos pakai T, fotokopi pakai COPY, dan mie pakai I. Soal nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. Terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah, memakai tanda sig, tanda seru pada bagian kutipan yang salah. Terdapat tanda kurawal atau kurung buka yang dapat digunakan jika ingin menambah informasi pada kutipan yang dicantumkan. Kutipan tidak langsung mengalami perubahan pada teks yang dikutip. Disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan. Diakhiri dengan nomor kutipan serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerapkan sumber kutipan. Berikut contoh kutipan langsung. Contoh kutipan tidak langsung. Soal nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Berikut penjelasannya. Berikut penjelasan dari bibliografi. Berikut contoh biografi dari R.A. Kartini. Contoh penulisan bibliografi. Soal nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Berikut penjelasannya beserta contohnya. Soal nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan font atau fonem, atau bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa itu sebuah sistem bahasa bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbiter, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Soal nomor 6, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma?
Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunanya pada kondisi berikut. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Berikut beberapa contoh-contohnya. Soal nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh pengguna tanda tersebut yang benar. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Berikut contohnya. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Berikut contoh-contohnya. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Berikan 2 contoh saja. Kurang teliti, minimnya pengetahuan bahasa, kelalaian sehingga yang aslinya ditulis miring tetapi ditulis biasa. Berikut contohnya. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut dengan pembenarannya. Masing-masing 2 contoh. Banyaknya vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilang karena mereka menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, I, N, S, J, T, K dapat dibuat seperti tidak bersuara saat membacanya. Berikut beberapa contoh-contohnya. Terima kasih.